Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Revolusi Pancasila, sebuah buku yang ditulis oleh Yudi Latif. Revolusi secara etimologi berasal dari kata to revolve yang artinya kembali lagi atau berulang kembali. Ibarat musim yang terus berganti secara siklikal untuk kembali ke musim semula. John Garner, seorang cendekiawan besar asal Amerika Serikat, mengingatkan, tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu. Dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi moral guna menopang peradaban besar. Penopang yang mesti kita yakini itu ialah Pancasila. Kata Bung Karno, setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing, tentu sesuai dengan kondisi, tantangan, dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Itulah mengapa dalam pidatonya beliau menyangkal pendapat seorang filsuf asal Inggris bernama Bertrand Russell yang menyatakan seluruh bangsa mengikuti dua konsepsi besar, yakni yang pertama Declaration of Independence dan yang kedua Manifesto Komunis. Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. Kami mengikuti suatu konsep yang lebih cocok dan relevan dengan Indonesia. Kami menyebutnya Pancasila. Founding Father bangsa kita sering menyebut Pancasila dalam dua istilah. Yang pertama, filosofis Grundslag atau dasar falsafah negara, dan yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan dunia. Di tengah perdebatan panjang mengenai hubungan filsafat dan pandangan dunia, ada pemikir yang membedakan keduanya, misalnya Kierkegaard. Ada juga yang beranggapan keduanya berdampingan, misalnya Husserl dan Max Weber. Namun Bung Karno beranggapan bahwa Pancasila sebagai Weltanschauung dan sekaligus juga sebagai filosofis Grundslag. Serupa dengan pandangan Friedrich Engels bahwa Weltanschauung sebangun dengan filsafat yang menyatu dalam ideologi. Sehingga ideologi adalah pandangan dunia yang diteorisasikan dan disistematiskan secara ilmiah dan filosofis. Lalu sebenarnya apakah revolusi Pancasila itu? Revolusi Pancasila adalah suatu ikhtiar perubahan mendasar secara akseleratif pada sistem sosial meliputi ranah material, mental, dan politikal berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dalam usaha mewujudkan peri kehidupan bangsa dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Revolusi Pancasila itu berbeda dengan Revolusi Prancis tahun 1789 yang pada dasarnya merupakan revolusi kaum borjuis berlandaskan nilai individualisme yang menghasilkan republik kapitalisme. Revolusi Pancasila juga berbeda dengan revolusi Rusia tahun 1917 yang merupakan revolusi kaum proletar atau kaum buruh yang berusaha mencapai masyarakat sosialis dengan cara melenyapkan kaum borjuis kapitalis. Bagi Bung Karno, jelas ini tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Kita mesti memperjuangkan kebebasan semua kelompok tanpa terkecuali. Singkat kata, revolusi Pancasila bukan revolusi borjuis, bukan pula revolusi proletar, melainkan revolusi kemanusiaan yang kongruen dengan tuntunan budi nurani kemanusiaan, the social conscience of man, yang bersifat universal dan melampaui batas kelas dan golongan. Apa tujuan dari revolusi Pancasila itu? Tujuannya adalah emansipasi kemanusiaan yang sejalan dengan tujuan kemerdekaan negara, yakni mewujudkan peri kehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila tentunya. Sesuai dengan sifat revolusi Pancasila yang Bung Karno sebut sebagai multi kompleks, sehingga setiap dimensi revolusi mempunyai tujuan masing-masing, baik itu revolusi nasional, revolusi politik, revolusi ekonomi, sosial, serta revolusi budaya. Untuk mencapai itu dibutuhkan tenaga revolusioner yang Bung Karno gambarkan berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali,
berjiwa api yang menyala-nyala. Mental dapat diartikan sebagai suasana kejiwaan dan pola pikir atau mindset seseorang atau sekelompok orang. Nah, kaitannya dalam hal membangun bangsa yang bermental baja, Bung Karno menekankan program Nation and Character Building. Bagi Bung Karno, Indonesia adalah bangsa yang besar, namun seringkali memberi nilai terlalu rendah pada bangsa alias bermental kecil. Masih belum terbebas dari mentalitas kaum terjajah yang sering mengidap perasaan rendah diri. Bung Karno melanjutkan bahwa ini adalah dampak dari penjajahan dan feodalisme. Selama ratusan tahun, terbentuklah karakter rakyat yang disebut abdikrat. Lalu apa yang mesti kita lakukan menanggapi hal tersebut? Menurut Bung Karno, bangsa Indonesia harus memiliki isi hidup atau Levenshinhoud dan arah hidup atau Levenrichting. Menurutnya, bangsa yang tidak memiliki dua hal di atas adalah bangsa yang dangkal, cetek, bangsa yang tidak memiliki Levendipte sama sekali. Hingga akhirnya, nilai yang ingin dicapai, revolusi mental adalah perubahan pola pikir serta pola laku yang pada akhirnya akan merubah karakter manusia Indonesia. Karakter inilah yang menjadi modal utama perjuangan satu bangsa. Lalu kemudian pada bagian penutup kami menyimpulkan telah berlalu masa yang panjang ketika karunia kekayaan alam tak menciptakan kemakmuran, keindahan negeri tidak membawa keelokan nurani, kelimpahan penduduk tidak memperkuat daya hidup, kemajemukan tak memperkuat ketahanan budaya, keberagaman tak mendorong kemuliaan akhlak. Sebagai upaya melepaskan diri dari segala bentuk keterpurukan itu, Founding Father kemudian merumuskan nilai-nilai yang berkohesi dengan jati diri kita yang oleh pendiri bangsa disebut sebagai Pancasila. Sebuah nilai pemersatu bangsa Indonesia yang hanya dengan persatuan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat tercapai. Lebih dari itu, Pancasila sebagai landasan perubahan mendasar dalam ranah material, mental, dan politikal dalam kerangka perwujudan perkehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keberhasilan revolusi Pancasila sosial tidak cukup dengan cara mempancasilakan revolusi, malah yang lebih mendesak adalah merevolusikan Pancasila. Artinya, Pancasila tidak cukup sebagai alat persatuan, tetapi juga harus menjadi praksis ideologi yang memiliki kekuatan real dalam melakukan perombakan mendasar pada ranah material, mental, politikal sebagai katalis bagi perwujudan keadilan sosial.